berjumpa kembali dengan Ibu Puji. Materi kita minggu lalu kita sudah belajar tentang akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Nah, hari ini kita akan membahas tentang proses integrasi Nusantara. Adapun tujuan kita mempelajarinya adalah siswa atau kalian mampu untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya integrasi di Nusantara. Baiklah, langsung saja kita lihat materi berikut ini. Secara etimologis berasal dari kata integrate, yaitu memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan, menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Jadi, integrasi adalah membuat unsur-unsurnya menjadi satu kesatuan dan utuh. Islam dan proses integrasi. Kita akan membahas 3 hal, yaitu peranan ulama dalam proses integrasi, peranan pedagang dalam proses integrasi, dan peranan bahasa dalam proses integrasi. Baiklah, mari kita akan bahas satu persatu. Peranan ulama. Ulama menduduki posisi penting dalam masyarakat Islam. Ulama tidak hanya sebagai figur ilmuwan yang menguasai dan memahami ajaran-ajaran agama, tetapi juga sebagai penggerak, motivator, dinamisator masyarakat ke arah pengembangan dan pembangunan umat. Perilaku ulama selalu menjadi teladan dan panutan. Ucapan ulama selalu menjadi pegangan dan pedoman. Ulama adalah pelita umat dan memiliki karisma terhormat dalam masyarakat. Penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu gagasan, konsep ataupun program banyak dipengaruhi oleh ulama. Peran ulama bukan hanya pada aspek ibadah saja, memberi fatwa atau berdoa saja, tetapi juga mencakup berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Sesuai dengan komprehensivitas Islam tersebut. Membatasi peran ulama pada persoalan agama merupakan kekeliruan besar, karena hal itu dipandang sebagai a history, sebab dalam sejarah peran ulama sangat luas. Berikut adalah contoh dari peran ulama, yaitu Wali Songo yang berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Peranan pedagang dalam proses integrasi. Pelayaran dan perdagangan antar pulau di kawasan Nusantara memiliki peranan penting dalam proses integrasi bangsa Indonesia. Peranan tersebut dapat dilihat pada 2 hal penting seperti di bawah ini. Yang pertama, menghubungkan penduduk satu pulau dengan yang lainnya. Dalam pelayaran dan perdagangan, laut memegang peranan yang sangat penting. Laut digunakan sebagai jalan bebas hambatan yang bisa digunakan oleh penduduk pulau manapun. 2. Proses pencampuran dan penyebaran budaya satu daerah terhadap daerah lainnya. Setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, sebagian kegiatan perdagangan Nusantara dialihkan ke Aceh, Banten, Makassar, Gresik, dan lainnya. Peranan bahasa dalam proses integrasi. Bahasa merupakan sarana pergaulan. Bahasa Melayu digunakan hampir di semua pelabuhan-pelabuhan di Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu sejak zaman kuno sudah menjadi bahasa resmi negara Melayu, yaitu Jambi. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi dan bahasa ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dalam Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Karang Berahi.
Para pedagang di daerah-daerah sebelah timur Nusantara juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dengan demikian, berkembanglah bahasa Melayu ke seluruh kepulauan Nusantara. Bahasa memiliki peran yang strategis dalam proses integrasi. Kita tahu bahwa Kepulauan Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang dihuni oleh aneka ragam suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki bahasanya masing-masing. Kesimpulannya adalah bahwa para ulama, pedagang, dan bahasa memiliki peran yang sangat besar sekali dalam proses integrasi Nusantara dari perkembangan Islam di Nusantara. Oke, demikianlah materi kita hari ini tentang proses integrasi Nusantara. Nah, Ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan. Selamat pagi.